ternyata dunia ini sekarang sedang menyesuaikan terhadap mahalnya energi BBM ini dengan cara apa? Membuat produknya jadi langsing. Jadi sekarang saya beli tahu 500 perak langsing. Family is everything. Saya kehilangan putra saya dan di situ saya berkesimpulan lebih kuat lagi. Tidak ada yang paling berharga kecuali keluarga. Halo semua, saya Pandu Syahrir. Di episode Being Useful kali ini saya kedatangan tamu sangat spesial. Sosok ini sangat populer, jago merancang bangunan dan tata kelola pemerintahan. Dan kadang suka nyindir para jomblo. Menjodohkan jomblo. Dan punya followers mungkin salah satu yang paling top lah di Republik ini. Nah, siapa beliau? Yuk kita sapa. Saya panggilnya Pak RK, Kang RK atau Kang Emil aja. Kang Emil, apa kabar Pak? Baik Mas Pandu, Bang, sehat-sehat. aduh, sehat. Saya benar-benar happy Pak, karena ini mendadak kita bisa melakukan karena Bapak sangat sibuk. Kebetulan bulan ini saya banyak traveling. Aduh, alhamdulillah berkah banget kita bisa ketemuan. Dan saya kebetulan untuk hari ini nyambut Bapak dengan cemilan khas Jawa Barat. Ada favoritnya Kang Emil juga di sini nih. Ada tahu gejrot, ada surabi, ada tape bakar, batagor, lumpia basah. Jadi kita nyantai, kita akan ngomong terarah, tapi juga paling nggak ada makanan. Jadi ini juga kita mulai tanya jawab aja Pak, kita relax aja Pak, karena sebenarnya jujur karena waktunya juga sangat berharga. Saya ngerasa semoga dengan YouTube ini kita bisa banyak sharing juga dan orang lebih mengenal tentang Bang RK. Karena kan gini ya, ilmu nggak dibawa mati, harta nggak dibawa mati. Selama hidup, harta, ilmu kita bagi sehingga orang terinspirasi. Karena mati terbaik itu mati yang meninggalkan inspirasi. Nah ini kita lagi menginspirasi. Benar, karena juga kita never know, misteri hidup ya Pak ya. Setuju. Saya gunain ini lebih platform ya, banyak kan anak muda sekarang nggak mau baca buku. Salah satunya pengennya nonton dari sisi Jadi, YouTube. Anak muda sekarang tuh pengen dapat ilmu sambil di entertain. Betul. Kuncinya. Jadi kalau kayak konvensional, monoton, pasti ditinggalin. Betul. Jadi nih kalau ngomongin pejabat pemerintah Pak, ini ngomongin tadi, Instagram Bapak tuh banyak banget follower ya. Apa sih Pak? 19 juta. Ya makanya tipsnya apa Pak? Bisa 19 juta Pak. It's so much. Ya kalau di Indonesia betul tadi Pak Jokowi, paling namanya juga presiden lah ya. Kedua mungkin saya. Karena gini, media sosial itu bagi saya adalah satu, buat mengekspresikan gagasan. Dua, mengkomunikasikan agenda kegiatan. Ini Pak Gub ngapain aja saya posting. Tiga, mengedukasi kan, kalau ada isu-isu energi terbarukan, mobil listrik, apalah ya, posting situ. Pokoknya seriusnya 70%, nah 30%-nya saya senang konten receh. Nah, ternyata menurut Facebook, kan saya pernah ke kantor Facebook ya, di Menlopak itu, dia bilang orang Indonesia itu kalau kontennya terlalu serius, gaya bahasanya, itu interaksinya kecil. Betul. Tapi konten serius, gaya bahasanya humoris, nyantai, itu interaksinya lebih tinggi. Makanya akhirnya pesan-pesan apapun saya bungkus dengan nomor. Nah gara-gara itulah kira-kira menurut saya ya, followernya melonjak ke. Saya banyak pelajarin juga Pak, karena Bapak ada yang gayanya, emang semuanya nyantai sih, ada videonya, ada ini, tapi mengena lah. Jadi itu lucu juga sih Pak, Bapak bikin, dan juga banyak juga Bapak kerjasama sama perusahaan-perusahaan private sector untuk coba komunikasi gimana private sector ngebantuin di Jawa Barat. Nah kalau Bapak selama jadi wali kota gubernur, hal yang paling lucu, terkonyol apa sih Pak yang Bapak pernah alamin? Itu aja, pernah lagi jalan sama istri, kan diserbu sama ibu-ibu lah ya, minta selfie. Si ibu-ibunya tuh marah ke istri saya, disangkanya, "Ibu kok lama amat sih di sebelah Pak Ridwan, gantian dong sambil fotoin," gitu. Udah marah, nyuruh, nyangkanya ibu-ibu yang lain yang minta nempel foto, padahal itu istri saya. Bapak jelasin dong. Udah. Atau Bapak diem aja kita lihat gitu? Enggak, istri saya awal-awal sih ya sempat kaget, tapi lama-lama udah paham lah. Jadi itu salah satu yang lucu. Kedua, apa namanya? Saya itu ada orang yang mirip saya.
namanya Pak Malik lah ya, orang Bekasi. Menang lomba mirip Ridwan Kamil di Trans ya. Jadi pas dia ke Mekah semua orang minta foto. Terus dia nggak ngakuin, jadi nerima aja, mengiyakan seolah-olah dia Ridwan Kamil. Kacau. Nah itu kejadian-kejadian lucu itu mengalir karena hal-hal seperti itu. Nah jadi direkam lah sekarang ya dengan platform TikTok hal-hal pendek lucu itu sekarang gampang viral. Tapi emang hebat sih Pak, follower Bapak paling banyak dan engagementnya sangat tinggi. Nah makanya ini saya mau pakai juga, kita mau ngomong mulai agak serius dikit Pak, karena Bapak tuh menjadi patron banyak anak muda sekarang. Anak muda ngeliat Bapak sebagai inspiration, tapi kan untuk menjadi seorang Ridwan Kamil tuh not overnight juga Pak. Oh iya. Jadi saya juga pengen tahu, mungkin in very short term tuh selama 8 tahun, 10 tahun Bapak leadership nih Pak. How do you become Ridwan Kamil yang hari ini sih Pak? Wah panjang lah ya. Jadi orang kadang-kadang baca buku tuh lihat kesimpulan ya. Dia tidak lihat introduction chapternya, bab 1 perjuangannya gitu kan. Saya ini kan satu kelas menengah ya, ayah ibu dosen. Kedua, saya pernah jadi diaspora 7 tahun di luar negeri. Tidak mudah hidup di sana kan. Itu mendewasakan, melatih skill networking dan lain-lain. Saya tinggal di Amerika, di Singapura, di Hong Kong baru pulang. Kemudian saya orangnya itu sebenarnya punya prinsip begini, bahwa manusia itu sebenarnya multidimensi. Cuman kita suka memutuskan hidup kita maaf ya, jadi bangkir aja, dah aja seumur hidupnya bangkir. Atau saya jadi arsitek aja. Padahal dunia itu begitu luas. Nah, saya selalu mengeksplor itu. Jadi saya pernah jadi pendiri komunitas-komunitas civil society kan. Saya pernah jadi penyiar TV juga di Bandung, penyiar radio di 2 radio, main film ada 17 film ya walaupun Film 17 film. Iya. Cameo aja, cuma numpang Tapi lewat. lumayan itu. Ada yang jadi dubes Indonesia di Kanada, ada yang jadi supir bus, ada yang jadi kebanyakan sih jadi guru dosen ya. Kemudian arsitek, dosen, tamu juga sampai ke Skandinavia sempat. Kemudian wali kota, jadi itu. Nah sekarang saya buka lagi dimensi lain, saya lagi hobi melukis misalkan ya. Selama Covid kan stres Mas Pandu. Jadi stres saya salurkan ke olahraga dan ngelukis. Iya. Itu. Lukisannya udah 130-an, dalam 2 tahun, banyak yang dikoleksi orang juga. Nah jadi poinnya apa? Kalau ditanya menjadi saya hari ini, perjalanannya panjang, tidak hanya di dalam negeri, sekolah, kerja di sana, kemudian bersentuhan dengan dimensi-dimensi peradaban kan, tadi aktivis komunitas, jadi ini itu dan sebagainya. Masuklah ke politik. Nah masuk politik juga tidak sengaja. Kenapa? I was an angry citizen ya, waktu zaman wali kota. Ini kok kota beritanya korupsi melulu, taman-taman ruang publik nggak ada kan, nobody walks the city. Nah akhirnya ya udah, gimana caranya ngerebut kota? Oh harus ikut pilkada. Ya sudah, saya ikut pilkada dari 8 pasang. Saya kampanye paling multi platform lah ya. Sementara yang lain cuman baliho-baliho, kita udah main YouTube, main apa dan sebagainya. Nah akhirnya sekarang posisinya jadi pemimpin masyarakat, 5 tahun wali kota, sekarang 4 tahun masuk gubernur. Nah being leader itu jadi generalis lagi. I was a specialist kan, fokus. Kalau leader itu kan generalis, saya harus paham dari makroekonomi sampai urusan demo emak-emak minyak goreng, sampai urusan bencana, dari sajadah, haram jadah semua. Jadi bagian yang harus diatensi. Makanya kalau ketemu Mas Pandu saya senang, berarti saya nambah ilmu, orang pintar. Sama-sama Pak. Gitu. Malah kalau boleh dibilang Bapak tuh nggak pernah masuk comfort zone dong. Enggak, selalu Ganti karirnya tuh udah 5 kali ada tuh. Iya, selalu dalam posisi lari. Kalau di gym tuh selalu dalam posisi di treadmill gitu. Ngos-ngosan malah. Ya. Bukan yang kayak tenang, ini malah deg-degan terus. Jadi senyum tapi kaki gerak terus. Kayak apa namanya, like a duck. Kalau saya diajarin di sekolah, look like a duck. Di atasnya tenang, tapi kaki gerak terus. Oh, iya. Nah, tapi kenapa Pak? Why do you not wanna be in a comfort zone? Tadi hidup kan hanya sekali ya. Jadi kalau tahu-tahu udah tua, nggak ada karya, nggak ada inspirasi, sayang banget gitu. Banyak orang terjebak ke 9 to 5, maaf ya,
Nah saya nggak mau di situ, saya ingin mengeksplor dunia yang sementara ini. Apa sih yang ngedrive Bapak? Why do you pertama kali, saya malah tertariknya kenapa you said saya mau jadi wali kota? Terus kenapa dari wali kota, why do you wanna go to public sector Pak? Ya, kan gini ya. Semua orang punya satu filosofi pursuing happiness kan. Nah, jadi definisi happiness itu adalah memberi, bukan diberi. So giving, not receiving. Gitu. Jadi saya mencari posisi giving. Jadi guru saya giving, jadi orang punya lebih sedikit harta giving. Jadi dosen saya giving ilmu, jadi gubernur wali kota saya giving kan, my power change society gitu kan. 1 tahun jadi gubernur saya gratiskan sekolah SMA itu 2 triliun sendiri. Nah jadi what drive itu sebenarnya saya ingin cari bahagia. Nah bahagia itu adalah pada saat kita berbagi. Jadi berbagi itu tidak hanya charity ya. Itu happiness Bapak memang Itu di happiness situ. saya di situ. Jadi walaupun saya nanti nggak jadi lagi gubernur wali kota atau di serving public, pasti saya akan cari panggung supaya saya tetap bisa giving. Karena superpower Bapak di situ. In that Happiness sense. saya di situ. Happiness-nya Bapak di situ. Nah, kalau sekarang nanya Pak, situasi sekarang ya Pak ya. Pandangan Bapak apa sih tantangan yang dihadapin masyarakat Indonesia? Dan ini khusus buat karena banyak yang nonton ini adik-adik kita lah. Nih adik-adik ya. saya Yang akan dengerin. jadi pemimpin. Jadi apa sih Pak menurut Bapak? Pertama, Indonesia itu lagi keren. Ya, saya kasih tahu indeks-indeksnya. Ekonomi kita ranking 16 G20, makanya masuk G20 ya. Kemudian kalau kita nggak ada halangan 2045-50 kita adidaya ranking 4. Ekonomi tumbuh 5%. Macam-macam lah ya. Nah, problem kita itu cuma satu, gampang bertengkar. Itu aja. Kenapa kita dijajah ratusan tahun? Kita mudah bertengkar. Sekarang apa mudah bertengkar? Contoh Pilpres kan, Pak Prabowo, Pak Jokowinya udah bersatu, di bawahnya masih belum move on. Pemilihan gubernur, bupati, wali kota, sepak bola contoh. 40 anak muda mati loh ya selama sejarah PSSI hanya gara-gara dia seragam biru, ini seragam oranye, atau dia seragam hijau, ini biru. Ya, tahu. Just for the Betul, sake of pilihan klub sepak bola. Sudah agamanya sama, misalkan agama Islam yang satu ada sholat pakai kunut misalkan, yang satu enggak, kadang-kadang suka jadi masalah. Jadi poin saya, Indonesia itu lagi keren, tapi hanya akan jalan di tempat, balik kanan, wasting time, itu kalau kita ruang informasinya nih, isinya pertengkaran aja. Makanya saya himbau anak-anak muda yang nonton ya, kamu jangan jadi bensin terhadap narasi-narasi polarisasi pertengkaran. Kamu harus jadi air sebelum api itu besar. Jadi jangan ikut-ikutan jadi konsumen hoax, karena the dark side of digital itu kan hoax ya. Betul banget. Kan digital ini melompatkan kehidupan kita ya, socially. Contoh tadi, saya berhasil ngejodohin follower 10 pasang via Instagram. Ya, jual beli online. Tapi ada sisi gelap dari online digital itu, yaitu hoax. Ya. Dan hoax itulah sumber pertengkaran. Jadi kesimpulan hanya itu. Makanya jangan bertengkar lah. Kalau nggak bertengkar, saya yakin 2045 kamu hidup di Indonesia yang juara. Jauh lebih bagus. Nah, tapi sebelum kita ngomong berikutnya, kita makan dulu, Oh, Pak. iya. Kita nyoba-nyoba dikit dulu Saya nih, coba Pak. serabi dulu. Iya dong, serabi dulu. Try first. Sengaja, ini kita promosi ini, biar gua nggak dimarahin orang rumah. Lu ngasih makanan dimakan nggak, gitu kan. Iya, siap. Pak, sekalian nanya juga nih, Pak, ambil ngomong. Nah, ini kalau Bapak nih, sekarang kan juga banyak jalin komunikasi sama pemerintah-pemerintah luar negeri. Tadi Bapak sempat ngomong sebelum kita bikin off take ini. Oh, ya, betul. Pandangan mereka gimana sih tentang Indonesia, Pak? Bapak bilang tadi kan kita keren, nggak apa-apa ya guys, kita ambil makan dikit lah. Ini Ya. kan makanan. Ginilah, melihat hidup itu mau dua sisi ya. Sisi bagusnya, sisi kurangnya. Nggak ada super perfect, nggak ada juga super buruk lah ya. Makanya saya bilang, ingat nasihat ibu saya nih. Kalau mau pintar, bergaulah dengan orang-orang pintar, pasti ke bawah pintar kayak Mas Pandu ini. Kalau mau soleh beriman, bergaul dengan orang-orang soleh beriman, pasti ke bawah soleh beriman. Juga kalau mau pesimis, bergaul dengan orang julid, orang-orang nyinyir, pasti hidupnya negatif. Dan kalau mau optimis, bergaulah dengan Ridwan Kamil, pasti hidupnya optimis. Luar biasa, itu top.
Bener Pak, itu tapi bener banget sih Pak. Salah gaul. Kalau kamu digaulnya sama saya pasti isinya optimis. Tapi itu bener, itu Bapak percaya definisi, itu saya suka ngomongin, you are judge by 5 orang terdekat, itulah teman terdekat kamu, itu adalah kamunya nanti. Bapak percaya itu Iya, Pak? kamu adalah siapa teman-teman kamu. Teman-teman kamu. Iya. Bahasa Indonesia yang. Bahasa Indonesia. Nah, jadi Indonesia. Bahasa Inggrisnya ada, sorry ini lebih bagus nerjemahinnya. Jadi Indonesia itu menurut saya lagi bagus-bagusnya, ya. Orang lain negaranya bangkrut, kita masih ada. Kemudian Indonesia tidak otoriter, kita memilih sesuatu yang tidak murah, namanya demokrasi kan. Saya kalau nggak pakai demokrasi, Mas Mandu, Ridwan Kamil masih warawiri di tempat lain, tidak serving public, tidak making inspiration kan, tapi karena demokrasi. Nah, tadi kuncinya kita harus tahu arah-arah ekonomi baru. Yang terpenting itu saya ingetin ke teman-teman ya, pas kita lagi syuting ini, ngobrol ini, dunia itu lagi ada guncangan ya. Ibarat kita naik perahu, ada 3 badai lagi guncang perahu. Badai pertama tuh pandemi, ya. Suka nggak suka kan kita harus melewati. Maaf ya, ada yang selamat, ada yang sakit, ada yang meninggal, mayoritas selamat, ya. Karena kitanya beradaptasi. Guncangan kedua adalah digital 4.0, ya. 80 juta lapangan pekerjaan hilang. Tadi baru dilaporkan, ratusan kantor cabang bank tertentu sudah tutup di Indonesia karena sudah tidak relevan. Laporan lagi, orang ke ATM makin sedikit, ya, orang nggak mau ambil cash lagi. Itu guncangan bagi orang yang tidak siap sama. Dan guncangan ketiga adalah global warming, dunia makin panas, ya. Saya udah hilang ratusan hektar di utara Jawa Barat sudah jadi laut. Is already happening Pak di depan mata kita. Nah jadi teman-teman yang nonton ini kalau paham, beradaptasilah. Ya, ibaratnya jadi penumpang perahu, perahunya harus diperbaiki, teknologinya di-upgrade supaya selamat dari guncangan-guncangan ini gitu. Nah, itulah harus kita bicara, gimana cara beradaptasi. Nanti 2 terakhir tuh kita ngomong segmen berikutnya. Tapi saya mungkin nanya juga nih Pak soal mental issue is a big issue Pak. Banyak pendengar yang nonton kita anak-anak muda. Actually mereka jujur kok, mereka punya masalah itu, dan sekarang mungkin udah nggak tabu Pak ngomongin ini soal mental health dan segala hal. Nah saya pengen tahu untuk seorang Bapak, bagaimana sih Pak Bapak melatih mental dan pikiran jalanin tanggung jawab Bapak? Dan ini bukan hanya sebagai Gubernur Jawa Barat Pak, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, dan sebagai seorang teman Pak. Nah, pertama tadi ya, kuncinya cuma satu sama, semua ingin bahagia kan ya. Nah, dalam bahagia itu ada kebutuhan sosial, maka dia butuh ngobrol, butuh berkeluarga, mungkin sebagian orang butuh pacaran dan lain sebagainya. Ada kebutuhan material, dia pursuing ingin lebih sejahtera, lebih apa dan seterusnya. Poinnya adalah satu, jangan sampai stres. Stres itu adalah keinginan yang tidak terkelola. Jadi punya keinginan, tapi keinginan itu karena terlalu jauh dipaksakan, akhirnya jadi stres. Contoh ya, ada korban pinjol bunuh diri, mohon maaf ya, pas dicek ternyata dia pinjam untuk healing yang seharusnya untuk levelnya dia jangan dulu lah ya, fokus dulu yang prioritas, tapi dia tergoda oleh keinginannya yang tidak terkelola, pinjam duit terus nggak bisa dikembaliin, ditagih di ini, singkat cerita akhirnya dia terjerat dan stres. Jadi untuk pursuing happiness, mental itu satu, manajelah hidup Anda di level Anda dulu. Jangan ngebanding-bandingin dengan level orang yang suka flexing-flexing itu kan, macam-macam. Itu godaan digital hari ini tuh flexing. Jadi dan itu juga sosial media juga banyak juga nge-push itu kalau ngomongin itu Pak. Padahal orang paling kaya itu biasanya sederhana, tapi kita mah kaya enggak, tapi pengen terlihat. Karena apa? Sebagian dari kamu masih butuh pujian manusia. Jadi ingin disebut, oh cantik, oh glowing, oh keren, oh kaya. Padahal aslinya kan nggak begitu. Jadi pertama nasihat saya, pursuing happiness itu jangan memaksakan diri melebihi levelnya. Nanti pelan-pelan ya. Makanya yang bikin stres itu. Yang kedua, family is everything. Saya kehilangan putra saya dan di situ saya berkesimpulan lebih kuat lagi. Tidak ada yang paling berharga kecuali keluarga.
Jadi kamu kalau masih punya ibu, telepon ibu kamu sekarang, say I love you, doa. Kalau mau berpisah, ini tips ya, kalau mau berpisah, bilang sayang. Karena belum tentu kamu ketemu lagi, ini saya cerita aja. Betul. Jadi nanti memori terakhir kalau kita berpisah itu adalah kata baik yang diucapkan pada saat pertemuan terakhir. Nah, jadi keluarga. Ketiga, yang paling utama adalah spiritual strength-nya harus ada. Kita ini makhluk beragama. Maaf ya, di Korea Selatan banyak yang bunuh diri loh. Padahal kaya, coba. Padahal terkenal, padahal cantik. Kenapa banyak suicide? Karena nggak ada spiritualitas culture-nya. Nah maaf ya, kalau di kita kan bisa ke masjid, ke gereja, curhat ke kiai, pendeta, atau apapun. Nah jadi 3 bagi saya. 1, manage your goals sewajarnya. Ya. Pada saat kamu melompat dari sewajarnya, di situ stres muncul, mental kena gitu kan. Yang kedua, kuatkan support system, namanya keluarga. Bilang sayang, cinta sesering-seringnya. Itu betul. Ketiganya, jangan lupa perkuat spiritual strength-nya dengan ibadah. Itu aja, saya melakukan 3 itu. Saya juga mau nambah Pak, itu saya setuju banget sama Bapak. Saya juga kehilangan anak perempuan kan Pak. Oh ya? Iya, saya yang pertama kehilangan, dan itu benar kata-katanya sama Pak. Umur berapa? Masih kecil, di bawah 1 tahun Pak. Tapi yang penting memang tadi benar, kita kan dititipin sama Tuhan. Betul. Dan itu yang Bapak bilang tuh benar. Jangan lupa, anyone yang teman terdekat, bilang goodbye itu in a way selalu dengan blessing. Always full of love, jadi selalu cinta dan bilang sayang. Itu bener banget. Kenapa? Karena kita nggak tahu misteri hidup Pak. Jadi teman terdekat, keluarga, itu semua memang betul menjadi pilar kita dalam hidup. Dan juga beragama, itu juga penting. Gimana Pak Dirjen kan hidup-hidup kita harus selalu bahwa kita nih semua dapat blessing banyak. Saya tahu Kang Emil dapat blessing banyak, makanya memberi itu is his gift. Sama juga, saya juga bilang being useful is a gift, ya saya merasa sharing Pak, karena with your story saya juga merasa, sama juga nih ada satu kehilangan yang to be honest kalau udah anak, big loss. Ya kan, beda dengan bapak, beda dengan ibu, it's something yang sangat meaningful. Paling berat itu. Paling berat. Nah, jadi terakhir saya simpulkan, jadikan hidup kamu itu ibadah, itu aja. Kalau hidup nggak ada tujuan, hidup itu kayak layang-layang, putus sana sini, merasa hidup ini akhir, enggak. Kalau ibadah tuh enak, saya jadi gubernur niat ibadah, saya berkeluarga saya niatkan ibadah, saya ngabdi berkuasa saya ibadah. Kalau ada ibadah tuh enak, berarti kita cari ridho Tuhan kan. Betul. Dalam berbisnis, dalam berkuasa, dalam apa. Pokoknya itu. Coba praktekkan tips itu, menurut saya Anda akan menjalani hidup dengan kekokohan mental. Itu bener banget. Nah, makanya kita kedatangan seorang Kang Emil nih yang multi talented. Saya juga pengen tanya Bapak, karena Bapak orangnya sangat kreatif Pak dari hasil kerja. Saya otak kanan. Makanya soal ekonomi deh, kita ngomong soal ekonomi. Oke, serius tapi lebih relax, makanya tadi agak dalam tadi ngomongnya. To be honest, sama-sama Pak, saya juga dalam kalau udah ngomongin soal keluarga, karena experience something similar lah Pak beberapa tahun yang lalu. So, kalau kita ngomong ekonomi kreatif, you actually not just kreatif, Bapak filosofis. One thing yang saya belajar sekarang hari ini, Bapak juga seorang filosofis. Bagaimana sih Pak Bapak mengembangkan kreativitas Bapak sehingga menciptakan sesuatu, bahasa saya, yang berguna, value adding dalam suatu produk? Anugerah Tuhan terbesar kepada kita adalah imagination. Jadi gunakan imajinasi. Indonesia lahir karena imajinasi Bung Karno, berimajinasi bisa kan negara wilayah-wilayah yang dijajah Belanda bersatu dalam sebuah rumah, itu imajinasi, lahirlah Indonesia. Jadi setelah berimajinasi baru bikin rencana how to fulfill atau how to implement aksinya kan. Nah jadi kunci pertama, ada satu ekonomi baru yaitu namanya ekonomi kreatif, yang tidak harus Anda ini kaya raya dulu, tidak harus ini Anda punya apa, tapi daya imajinasi. Nah, dari mana datangnya imajinasi? Rajin-rajin jalan-jalan, melihat. Kedua, rajin-rajin kontemplasi, ya. Atau bahasa akademiknya jalan-jalan itu menganalisa, kontemplasi itu sintesa, jadi merumuskan gitu. Nah, apa contohnya? Anak saya, ya. Anak saya pada saat COVID
tiba-tiba dia nemenin saya melukis. Contoh ya, just for the sake senang melukis aja. Nemenin. Terus dia belajar di YouTube, melukis bunga, melukis apa gitu. Pas beres, ada orang yang suka. Pak Ridwan, saya beli ya lukisan anak saya 25 juta. Saya bilang ke anak saya, mau nggak dijual? Mau lah. Sudah dapat duitnya, dia beliin iPhone ya dan ditabung. Iya, bagus. Kan saya bilang, apa-apa, itu hasil kamu. Kamu cuma modal imajinasi, yang tadinya kamu minta iPhone ke papap, namanya papap ya, kamu bisa beli sendiri. Bayangkan kalau kamu eksplor itu imajinasi. Nah sekarang makanya anak saya masuk ke arsitek juga. Nah, jadi poinnya ekonomi kreatif itu bedanya ya, maaf ya, ada imajinasi yang tidak jadi nilai ekonomi. Betul. Kan gitu ya, hanya for the sake of hobby kan. Ada orang-orang yang menurunkan imajinasinya ke ekonomi yang produktif. Misalkan mendesain gelas lah ya contohnya, ini kan imajinasi. Tapi kan harus belajar ekonominya. Kalau cuman keren doang begini ya namanya prototip atau sampel. Bagaimana jualnya, dia harus belajar marketing, bagaimana modalnya, kalau pesanan banyak dia belajar financing dan sebagainya. Nah jadi poin saya, orang Indonesia itu rata-rata kulturnya itu kreatif. Ke Bali, ke Jawa Barat, kemana tariannya, lukisannya. Jadi lingkungan kita udah sangat luar biasa karena kekayaan alam. Makanya the future kalau Anda ingin mandiri, belajarlah mengeksploitasi imajinasi itu ke dalam. Tapi rumus dari saya ya, gunakan teori ATM. Apa tuh ATM? Amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau kamu bingung, kayak anak saya tadi kan, gimana? Tiru aja dulu lukisan di YouTube. Dalam perjalanan dia meniru kan, dia menemukan identitasnya. Senangnya kalau di YouTube kan lurus-lurus tutorialnya, dia senangnya zigzag-zigzag. Lama-lama proses ATM berubah jadi originalitas. Bagus tuh. Itu bagus buat didengar tuh, ATM nanti menjadi originalitas. Saya juga begitu, niru-niru dulu, setelah skill menirunya dan akhirnya dalam perjalanan paham, baru menemukan saya gayanya mau seperti apa. ini. Iya. Itu interesting. Pertama kali aku dengar itu. Sebenarnya jujur kita menjalankan itu tapi nggak tahu. Kalau didefinisikan ekonomi kreatif ada banyak, ada 15, ada fashion, ada media, ada arsitektur, ada desain, ada kuliner, banyak lah. Semua datang dari imajinasi. Betul. Nah kalau gitu kan sekarang lagi hangat New York Fashion Week. Dan kita ada dulu namanya Citayam Fashion Week Pak di Jakarta. Yang small. Nah sebenarnya kalau kita ngomong soal ruang publik itu yang diperlukan adik-adik itu seperti apa sih Pak? Dan bagaimana view Bapak? Ini filosofi lagi yang mohon maaf. Nggak apa-apa Pak, ini better malah menurut saya. Lebih bagus. Satu nih, dengerin adik-adik ya. Kenapa sih orang ke kota? Kenapa nggak tinggal di desa? Karena dianggap kota itu masyarakatnya terbuka, open society, ketemu orang tidak juli, tidak mikirin harus sama. Kota itu heterogen, kota itu open society, kota itu anonim. Anonim itu artinya siapapun kamu harus taat pada aturan. Kalau merah berhenti, hijau maju, bayar pajak. Jadi kamu nggak dibeda-bedakan. Makanya kota selalu berkembang dalam peradabannya kan. Nah, tapi kota juga karena orang berkumpul bikin stres Mas Pandu. Kenapa? Mas Pandu misalkan tinggal di sebuah apartemen. Kenapa di apartemen nggak di rumah? Karena tanahnya terbatas kan. Tapi ingin deketan, lahirlah namanya vertikal. Keluar rumah kena macet, stres. Nah, kalau stres butuh ruang untuk menghirup udara segar. Makanya taman jadi penting, alun-alun jadi penting. Termasuk trotoar itu dalam teori urban. Is a biggest public space itu adalah pedestrian. Betul Pak. Bukan garden, bukan taman. Citayam Fashion Week itu ekspresi orang Citayam dari Depok karena stasiun keretanya dekat, pengen merasakan jadi anak ibu kota kan gitu. Mendaratlah dia pakai kereta di Dukuh Atas. Itu Dukuh Pas Atas mendarat ya, Pak Anies sudah bikin alun-alun kecil, nongkronglah dia di sana. Dia rebel mendobrak bahwa keren itu nggak hanya harus oleh orang elit mahal kinclong. Kami kelas menengah bawah pun punya gaya fashion sendiri. Kalau di Jepang namanya Harajuku, kalau di kami streetwear gitu ya. Nah bedanya dia lahir di era viral namanya TikTok. Jadi kombinasi dia ingin ada ruang ekspresi, public space, kombinasi dia punya ekspresi fashion,
digabung dengan TikTok. Jadilah viral yang akhirnya nggak cocok. Ada ibu-ibu sosialita pengen ikutan Citayam Fashion Week, ya bukan habitatnya. Betul itu. Habitat Citayam mah anak-anak muda di situ aja sih. Rebel. Iya. Dan itu bener banget Pak, karena ya, Bonge, bener. apa, JJ Slebeu dan teman-teman. Tapi bener banget sih, karena memang perubahan paling banyak memang di city Makanya center. pelajaran buat kamu-kamu ya. Kamu-kamu minta ke wali kotanya sediakan alun-alun, trotoar lebar buat anak-anaknya nongkrong. Karena nongkrong itu selama tidak ada kriminalitas itu positif. Kota yang baik definisinya adalah kota yang warganya lebih senang nongkrong di luar rumah ketimbang di rumah. Karena Bagus banget tuh. kalau warga kebanyakan di rumah, artinya di luar rumah itu bahaya. Di rumah-rumah itu tidak nyaman. Jadi kalau orang senang nongkrong di luar rumah, artinya kotanya keren, manusiawi, nyaman. Dan nyaman itu nggak boleh hanya buat lelaki dewasa. Definisi nyaman itu harus inklusif. Kalau nenek-nenek, perempuan, anak kecil, disabilitas merasa nyaman outdoor, kotanya perfect. Seneng gue dengerin ini. Karena saya tuh banyak banget unek-unek Pak tempat tinggal saya sekarang. Tapi itu saya nggak mau ke politiknya lah. Karena buat saya yang penting adalah kenyamanan. Dan ini tadi Bapak awal udah ngomong ekonomi kita lagi ngebaik Pak. Iya, jadi makanya niatnya orang semua Indonesia lagi positif nih gini, semua nih. Orang Indonesia akhirnya punya duit dikit, eksplor ke Eropa, Iya. ke Amerika. Karena ingin merasakan yang saya omongkan tadi kan, jalan-jalan, healing-healing apa dan sebagainya. Jalan kaki deh, bisa jalan kaki. Makanya jadi pejabat saya paham, jangan hanya ngurusin birokrasi, administrasi. Itu kotanya infrastrukturnya benar. Makanya waktu saya wali kota, saya bikin 40 project Pak. Taman ini, halte itu, semua saya oprek lah supaya ada legacy happiness by design. Aduh. Nah sekarang saya ngomong ini kebetulan passion saya juga Pak. Ini saya rasa ke depan buat apalagi yang tinggal di kota besar ya Pak ya. Sangat penting di luar isi perut Pak adalah soal quality of life mereka yang tadi Bapak sebut. Dan climate change yang Bapak ngomongin tuh ngena banget sama kita. Nah saya pengen mulai bahas pandangan soal renewable energy, soal climate change. Dan mungkin Bapak bisa ngomong pragmatis aja nih Pak. Ini kan Bapak ngomong soal energi hijau, target zero emission. Jawa Barat apa aja Pak yang misalnya sekarang Bapak lagi bener-bener fokus kerjain? Sebelum ke teknis saya mau View Bapak lah soal ini semua. Pertama gini, tadi kan kita ada guncangan ya, kenapa bumi makin panas? Kenapa saya hilang ratusan hektar di Bekasi sampai Subang? Karena permukaan air laut naik, ya. Dunia makin panas, udah nggak ada embun lagi di kota Bandung dan lain sebagainya. Kenapa? Karena manusia yang jumlahnya miliaran ini terlalu nyaman hidupnya, saya sebut dengan boros karbon gitu ya. Semua, maaf ya, nggak mau jalan kaki, cuman ke warung pengennya naik motor. Mau ke toko harus naik mobil. Mau makan minta sekarang kiriman online. Itu tuh contoh-contoh boros karbon. Kenapa? Kenyamanan hidupnya dikompensasi oleh pergerakan yang butuh BBM kan. Berarti kan dibakar tuh si bensin oleh gaya hidup itu. Kalau di Amerika mohon maaf ya, obesity-nya besar sekali karena nggak mau gerak misalkan. Nah poinnya, gara-gara bumi makin panas, ada prediksi puluhan tahun kota-kota daerah di pinggir laut Indonesia itu akan tenggelam. Di Jakarta Utara, silahkan Google ya, ada masjid sudah tenggelam setengahnya. Dulunya daratan, di Jakarta Utara masjid itu sebagai bukti sudah tenggelam setengahnya. Pertanyaannya, itu baru 2020 atau 2022. Gimana 2075? Saat yang dengar-dengar anak generasi Z ini kan, then we have to do something supaya masa depan lebih buruk. Karena hidup itu harus begini, masa depan harus lebih baik. Berarti benar hidup kita hari ini. Bukan masa depan lebih buruk, berarti salah generasi hari ini. Nah oleh karena itu, kita mulai paham ya, kalau kita nggak pedulian, Anda jadi korban oleh krisis. Contoh BBM naik, dari mana? Krisis energinya. Betul. Nah sekarang kita harus pelan-pelan masuklah ke namanya ekonomi hijau atau energi hijau. Caranya apa? Gampang lah ya. Kalau kamu nggak mau ribet karena BBM naik, dari sekarang kalau ada pilihan beli motor listrik atau mobil listrik, belilah itu. 300 kilo mobil listrik cuma 50.000. Betul. 300 kilo mobil bensin bayarnya 300.000, sok pilih mana. Nah jadi itu contoh. Nah, Jawa Barat adalah provinsi terdepan untuk menggeser gaya hidup yang boros karbon ini ke hemat karbon. Satu, semua pabrik mobil listrik, motor listrik adanya di Jawa Barat. Kedua,
Stanford University, sekolahnya Pak Pandu nih, ngerilis berita baik buat anak-anak Indonesia. Hanya Indonesia di masa depan yang energinya itu surplus dari energi terbarukan. Betul. Dari angin yang kencang, dari panas matahari tropis, kemudian dari air yang mengalir, dari panas bumi karena banyak gunung berapi yang terus ngebul-ngebul, itu kalau dipanen ternyata menghasilkan 450 terawatt. 300 juta penduduk Indonesia hanya mengkonsumsi setengahnya. Jadi di masa depan, ya adik-adik, yang ngekspor listrik itu nanti Indonesia loh. Dan energinya itu nggak ngeruk-ngeruk perut bumi lagi, nggak ngeruk batu bara, nggak ngeruk ngedrill lagi. Jadi Tuhan itu kurang baik apa coba sama Indonesia. Udah energi terbarukan hijaunya berlimpah, di voting negeri terindah sedunia kan, ini, betul. oleh Fortune kemarin. Terus masyarakatnya paling dermawan ngalahin New Zealand, kemudian pemudanya paling optimis. Tinggal kerja aja Pak. Jadi kalau kamu gagal hidupnya, salah teori itu, masalah salah idolanya, salah ngambil contoh ya. Nah jadi Jawa Barat terdepan, kita membangun ya solar panel farming terbesar di ASEAN di Danau-Danau Cirata dengan Masdar. Ya. Kita membangun pabrik mobil listrik, kita mewajibkan pabrik-pabrik atapnya ganti dengan solar panel kan. Di Sukabumi Selatan sama di Garut Selatan kita lagi bangun pembangkit listrik tenaga angin. Terus kita ada teori baru digital currency, Bitcoin. Itu butuh listrik energi terbarukan, itu lagi saya kawinkan. Bitcoin mining ya Pak ya? Bitcoin mining kayak data center isinya superkomputer nyolok listrik, tapi listriknya harus energi hijau. Itu di Bekasi Januari saya akan resmikan. Jadi itulah teori-teori baru. Mudah-mudahan kalau semangat Jawa Barat ini ditiru seluruh Indonesia, bayangkan Indonesia akan meninggalkan gaya hidup boros karbon yang bikin banyak masalah, menuju hidup yang ramah dan hemat karbon atau net zero di 2050. Luar biasa Pak, itu makanya Bapak yang pertama ngomongin sedetil ini Pak, kalau soal ini. Karena buat saya tuh, anak-anak pasti tahu, saya tuh passion banget kalau udah ngomongin ini. Tapi saya senang Bapak ngomongin. Dan sekarang saya mau, bukan loncat, ini sama juga ngomongnya soal urusan BBM tadi Pak. Iya betul. And I know ini juga political jadinya, tapi saya pengen tahu pendapat Bapak apa sih tentang BBM ini, kenaikan BBM, setuju apa tidak? Ekonominya saya tahu. Kalau dari hitungan ekonominya saya tahu, tapi mungkin Bapak bisa juga ngasih masukan ke saya nih Pak, bagaimana cara melihat urusan BBM ini Pak? Ya tadi, karena hidup kita tergantung BBM, setiap ada kenaikan mempengaruhi. Tapi ini saya fakta ya ke adik-adik ya. Kemarin saya survei ke pasar, ya, seminggu setelah BBM naik. Saya cek ya, ibu-ibu jual apa? Jual telur, cabai apa di pasar. Ternyata nggak ada kenaikan oleh BBM. Yang kenaikan BBM di pasar yang saya cek itu hanya ikan. Karena ikan harus melaut pakai BBM naik. Sisanya itu harganya fluktuatif, daging turun, minyak goreng udah 14.000. Jadi per satu minggu sih belum terasa. Ya. Tapi saya yakin kenaikan ini akan mempengaruhi. Yang menarik ini Mas Pandu, nah, dengerin baik-baik ya. Ternyata dunia ini sekarang sedang menyesuaikan terhadap mahalnya energi BBM ini dengan cara apa? Membuat produknya jadi langsing. Jadi sekarang saya beli tahu 500 perak langsing. Yang tadinya itu menyesuaikan karena margin juga perlu ada kan? Yang tadinya smoke gitu ya, ini bahasanya gitu. Bu, kenapa jadi kecil? Pak, ini supaya gaya hidup beli tahunya tidak hilang, tapi harga kedelainya repot, BBM naik, kan kecilkanlah gitu. Jadi, dan ini berlaku nggak hanya di level ini. Saya baca di World Economic Forum ya, itu semua produk industri akan begitu, mohon maaf. Jadi nanti deterjen akan mengecil gitu kan. Keripik kentang bungkusnya mengecil, itu seperti itu. Nah, jadi poin saya adaptasilah dengan naiknya BBM ini, tidak bisa dihindari, sambil saya menghimbau ke pemerintah pusat ya, kalau argumentasinya adalah subsidinya salah sasaran, tolonglah dibikin sistem merazia orang-orang yang salah sasaran. Karena Pak Ganjar Pranowo sahabat saya pernah inspeksi, ya masih ditemukan pasti setelah ya, Pak, itu. naik BBM yang Pertalite, lihat di YouTube-nya, masih dikonsumsi oleh mobil-mobil mewah gitu. Itu betul Pak. Nah jadi poin saya harus ada instrumen merazia itu.
Jadi sebagai deterrent Pak, itu menurut saya sih Dan itu bagus harus banget. Pertamina Harus lah, dikuat. karena SPBU-nya kan Pertamina. Itu bener Pak. Nah sekarang balik nih yang tadi saya ada beberapa pertanyaan terakhir. Electric vehicle, Bapak ngomong tadi mobil, Bapak yang makin. Itu pendapatnya kalau misalnya itu bagaimana sih Pak tentang EV ini secara keseluruhan? Karena saya ada bisnis motor listrik, jadi saya Oke. terbuka lah, pengen tahu juga nih. Saya testimoni ya, nggak ada bedanya. Oke. Ini boleh pegang omongan, karena saya udah pakai lebih dari hampir menuju 3 tahun. Nggak ada bedanya, mau nanjak, mau mudun, turun, mau belok sana sini, nggak ada bedanya. Nyoloknya juga ke rumah kan begitu ya. Jadi nggak harus ada teorinya SPBU-nya gitu kan, bisa nyolok di rumah, di warung orang asal bayar dan lain sebagainya. Jadi kenyamanan sama, nggak ada bising, nggak ada suara kan, kemudian lebih hemat. Nah, yang suka jadi perdebatan oleh orang-orang yang skeptis gini, iya Pak, tapi kan listriknya masih batu bara, jadi Bapak sebenarnya tidak green-green amat. Iya, Pakai betul. mobil listrik, tapi listriknya masih Batu bara. ya, saya bilang minimal udah ke checklist 3 loh, murah, biaya maintenance-nya kan, tidak bising kan. Betul. Penting tuh, Itu polisi bunyi. ya, posisi bunyinya dan relatif tidak bikin polusi kan begitu. Nah, bahwa sumber listriknya masih non renewable itu proses lah. Nah, jadi itu yang saya rasakan. Nah, karena kita adalah negara Asia ya, kalau motor kan nggak laku di Amerika di mana. Jadi kamu ya nggak harus beli motor listrik baru, poin saya. Nah, ada pilihan 2, beli motor listrik baru jika pengen, atau motor lama datangin ke bengkel yang sekarang sudah punya ilmu, bisa mengkonversi itu mesin-mesin bensin ke mesin listrik. Yang penting mah mau nggak gitu, sehingga kelompok yang mau hijrah dan cerdas dan mau beradaptasi ini, suatu hari ada guncangan kenaikan BBM lagi, kelompok ini mah nggak kepengaruh. Be smart gitu. Betul. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, kita pengen nanya juga soal arti kehidupan, karena tadi kita sempat sentuh juga, Bapak ngomong soal family, dan Bapak ngomong soal sebagai pejabat publik. Nah, kan saya ini kan selalu temanya being useful, karena saya suka ngomong gitu, karena banyak dalam hidup tuh saya harus menjadi berguna, orang berguna. Paling pasti. Nah, jadi artinya buat seorang Ridwan Kamil apa? Gini dan ya, artinya? Karena saya makhluk beragama ya, jadi panduan saya ya di agama saya. Di agama Islam itu ada hadis, bahasa Arabnya gini, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Khairun nas itu manusia terbaik. Anfa'uhum linnas artinya yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi mengukur mulianya manusia itu cuma satu, hidupnya bermanfaat apa enggak. Dia bermanfaat untuk masyarakat atau jadi beban masyarakat. Jadi urutannya itu 3 ya, manusia itu manusia ngeselin, utang nggak bayar, julidin, ngenyinyirin, itu satu tipe, banyak tuh. 2, manusia yang nggak ngaruh, hadir nggak ngaruh, dia ngilang nggak ngaruh, pokoknya gitu aja. Nah, manusia terakhir saya doakan semuanya, manusia yang bermanfaat. Tiap datang bikin rindu, bikin bahagia, ilmunya, duitnya, Apapun itulah. keputusannya apa. Nah, jadilah. Dan ini nggak ngaruh dengan jabatan, mohon maaf ya. Being useful, manusia bermanfaat. Ya, mohon maaf. Kembali ke almarhum anak saya. Kenapa didoakan jutaan orang? Kenapa story-story giving dia muncul setelah dia meninggal? Yang saya juga baru tahu. Ada 3 buku dari orang-orang yang terinspirasi walaupun tidak kenal. Ada 10 lagu buat almarhum anak saya. Kesimpulannya apa? Ya. Dia being useful-nya bersedekah. Jadi bersedekah itu tidak harus nunggu kaya, tidak harus nunggu berkuasa, tidak harus menunggu tua. Ya, di dalam harta kamu sisihkan untuk kemanusiaan. Itu investasi. Nanti dividennya, panennya pada saat kamu meninggal. Nanti bisa bedakan deh, kalau ada orang meninggal didoakan dengan orang meninggal biasa aja. Pasti yang didoakan, ditangisi banyak orang, saya yakin dia banyak investasi kebaikan selama hidup. Jadi kalau mau jadi manusia meninggal, karena ngukur manusia itu bukan di saat hidupnya, justru di saat pulangnya. Jadi kalau kamu ingin pulang nanti suatu saat dengan sangat baik, investasilah dari sekarang berbuat kebaikan. Pas saya kan nggak punya uang, kamu bisa jadi relawan, nyumbang tenaga aja bukan duitnya. Pas saya nggak punya waktu, sumbanglah ilmunya, direkam kayak begini, di apa. Jadi being useful itu banyak, bisa waktu, bisa tenaga, bisa ilmu, bisa harta.
bisa kuasa. Nah kalau kita bisa punya semuanya ya Tuhan berikan kita power itu. Jadi itu makanya saya sekarang nggak boleh tidak ada tiap hari yang tidak ada berbagi. Itu mah harus jadi apa ya? Harus jadi kebutuhan. Nah, karena misteri hidup Pak, kita Ya. nggak tahu kapan, berapa lama kita hidup ya. Betul. Jadi useful. Ini kan jadi dalam lagi nih kita terakhir guys. Kita Ya. ngomong ada ekonomi, terakhirnya dalam. Sekarang kalau boleh Pak, saya pengen belajar sama Bapak. Saya ngomong receh sebentar, fire chat Siap. aja Pak, cepet sebelum Bapak Ya. berangkat ya. Jadi sini pertanyaan sorry agak politik nih. Ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Bapaknya juga adalah bukan aja public figure, adalah pejabat buat publik ya kan. Pertanyaan pertama Pak, jadi presiden atau wakil presiden? Presiden kalau mungkin, kalau tidak wakil presiden. Oke. Tapi cepet kan jawabnya. Arsitek atau dong bener dong. Cita-cita masuk Cita-cita boleh, nanggung itu ke oke. semifinal. Iya. Arsitek atau gubernur? Gubernur karena daya pengaruh, daya perubahannya lebih luas, segala dimensi. Simple ya pertanyaannya. Jadi yang lebih enak lagi Pak, Jakarta atau Bandung? Bandung lah, karena lahir di sana, cuacanya. Kecuali dipaksa oleh takdir ke Jakarta. Oh ya betul. Electric vehicle atau combustion engine? Nah, ini gampang. Electric vehicle dong. Lah, gampang ini. Gampang. Gampang. Pak Ganjar atau Pak Anies Pak? Tergantung pertanyaannya. Kalau ditanyanya siapa di Jakarta ya Pak Anies, siapa di Semarang ya Pak Ganjar. Udah bener kan, semua ngarang-ngarang dikit nggak apa-apa Udah lah. pertanyaan udah pasti datang. Tidak pasti datang, jadi makanya pemanasan karena tahun depan nanyanya terus-menerus Pak, orang akan nanya terus Pak. Jadi ini makasih nih obrolan udah seru banget. Kalau saya Iya. sama beliau nih bisa sampai seharian penuh, Nggak cukup sampai nggak ada sejam, kerjaan, bisa. ya kan. Jadi saya tahu Pak, Kang RK bakal ada agenda berikutnya. Saya mau terima kasih loh Pak, udah bisa datang, bisa ke Sama-sama. kediaman saya, sharing cerita. Dan menurut saya yang Bapak bilang tadi tuh bener banget guys, harus menjadi orang yang bermanfaat. Dan jangan lupa struktur family. Kita berdua sama-sama emang orang family, jadi kita selalu ingat, selalu bilang sayang. Apakah itu keluarga kita, apakah itu teman. Dan buat adik-adik jangan lupa nelpon mama, telepon papa, bilang hey I love you. Itu kan Doa ibu itu melindungi anaknya di dunia. Itu syariatnya begitu. Jadi kalau masih punya ibu, telepon sekarang minta doa. minta itulah bilang I love you. Itu juga penting itu. Jadi terima kasih, saya Pandu Syahrir. Sampai jumpa di episode Being Useful selanjutnya. Terima kasih.